Hari ini kita akan review rumah yang berbeda dari kebanyakan rumah di Surabaya lainnya, tepatnya di Surabaya Timur. Yes, jarang banget ada kontraktor yang mau bangun dengan desain yang unik. Sebenarnya ini cakep banget ya teman-teman yang suka ala klasik tapi modern. Ini luas tanahnya 153 meter persegi, luas bangunannya 230 meter persegi. Lokasinya di area Kenjeran yang dekat ke Galaxy Mall, dekat ke UNER, dekat ke ITS Pakuan City Mall. Ini tuh di tengah-tengahnya. Jadi teman-teman mau ke kiri ke kanan, dekat kemana-mana ya. Oke, teman-teman kita bakal lihat lebih detail pelan-pelan dari setiap sudut rumah ini dari pagar yang digunakan. Jadi ini tuh bukan cuma fasadnya doang yang cakep ala-ala klasik. Gak kuat, berat. Ini berat banget teman-teman. Ini tebel banget, untuk proteksi rumah ini the best sih. Tapi walaupun berat, ini dia pakai relnya juga yang bagus ya, bukan yang gampang-gampang lepas. Ini untuk pintunya aku kasih jempol, karena dengan rumah harga segini memang layak dapat kualitasnya yang seperti itu. Oke, masuk ke dari sisi carportnya, dia ini pakai lantainya, granitnya, teksturnya kasar ya teman-teman. Jadi gak usah khawatir kalau kamu habis hujan, terus bawa orang tua takut licin segala macam. No, ini aman ya. Sebenarnya kalau kamu punya dua mobil, itu dua mobil sedang ya, masih bisa masuk kok teman-teman ya. Sekelas Innova di dua jajaran masih oke. Dan kalau dari sisi depan ini teman-teman nggak perlu keluarin duit lagi untuk kanopi. Kasih lihat, ini tuh udah didak di atasnya. Dan walaupun cuman dikasih istilah kata dak gitu ya, tapi bukan yang dikasih polosan, ada teksturnya, ada list plafonnya. Jadi bukan cuman menambah estetika doang, tapi memang diseragamin tema rumahnya klasik kayak gini, dipakainya detail kecilnya juga ala-ala klasik. Nah, di bagian belakang ini juga hal kecil teman-teman, tapi dari penggunaan motif-motifnya ini mendukung dari temanya ya. Dikasih lampu taman seperti itu. Ini kalau sore hari, malam hari cakep banget, titik lampunya udah disiapin banyak. Terus ini juga perpaduan menggunakan batu alam ya. Pintu yang di sebelah sini bukan pintu masuk utama. Yang ini tuh akses dapur, akses ART, kamar tidur, kamar mandi Mbak lewat sini. Kita lihatnya dari dalam aja nanti ya, karena pintu utamanya ada di sebelah sini. Jadi memang ada undaannya sedikit, ada naikannya sekitar 2-3 langkah. Nah karena ini baru jadi teman-teman, terus ini juga optional. Kalau nanti kamu mau bikin jadi dry garden boleh, mau jadi tanaman hijau juga nggak masalah. Oke-oke aja, makanya ini masih dikasih raw-nya dulu ya. Oke, hati-hati sedikit agak naik ke atas. Dia pintunya pakai double door yang tinggi dan ini yang berat punya teman-teman. Posisi pintu seperti ini sebenarnya good idea. Kenapa? Kalau kamu lagi buka pintu, terus kamu lagi mau keluarin mobil segala macam, jadinya isi-isi dalam rumah ini nggak kelihatan. Karena dia nggak langsung direct ke orang yang bisa lihat, ya. Jadi di sebelah sini, pintunya kalau dibuka full pun masih ada sedikit sekat di sebelah sini yang memisahkan area private di dalam, sehingga kalau kamu nanti di sini settingnya sebagai area terima tamu pakai sofa letter L pun nggak masalah ya teman-teman ya, nggak sampai harus ngintip-ngintip bagian dalam seperti apa gitu loh. Nah kalau kamu nggak jadiin living area, di sini bisa jadi area untuk rak sepatu juga boleh. By the way, kalau kamu tadi perhatiin di bagian depan tuh ya, dari fasadnya, wah ini tuh megah banget ya, kesannya tuh kayak kokoh. Yes, sampai di dalamnya pun masih kerasa feel-nya. Ceilingnya tinggi, penggunaan material yang digunakan juga selaras, senada, sesuai dengan tema yang di depan. Jadi klasik-klasiknya tuh bukan cuma dari fasadnya, tapi sampai dalam-dalamnya juga warnanya itu unik teman-teman. Biasanya hitam sama putih doang kan ya. Ini ada warna goldnya, mewah kan. Di tangganya nih hal-hal detail kecil yang menambah estetika yang bikin kamu makin betah ya di dalam rumah. Oke, konsepnya nggak banyak sekat. Oh ya, disclaimer dulu. Ini kan totalnya 4+1 kamar tidur. Dia tuh ada 2 master bedroom, 1 di bawah, yang 1 di atas. Nah, kalau kayak gini natanya gimana ya Fan ya? Bingung nggak sih? Nggak usah bingung ya. Selain nanti pakai desain interior, kita kasih dulu gambarannya. Nah, kalau di sebelah sini udah ada stop kontaknya, terus juga udah ada
Lubang kecil ini biasanya memang disiapkan untuk kamu yang pengen punya dry kitchen. Jadi kayak mini pantry. Di sebelah sini teman-teman bisa custom ya, ngefit ukurannya sampai sebelah situ, biasanya untuk dispenser, rice cooker, atau memang sesuatu yang nggak masak-masak berat lah istilahnya seperti itu ya. Nah, berarti di sini bisa letakin meja makan ya. Meja makan bisa di sebelah sini, atau kamu mau meja makannya yang di sebelah situ. Jadi di sebelah sininya nanti lebih ke sofa, di situ nanti TV. Nah, biasanya yang pintar orang interior, kamu udah nggak usah pusing lagi ya. Karena kalau rumah udah cakep, penataannya juga nggak bagus, tetap bakal kerasa sumpah, percayalah teman-teman ya. Oke, kita ngintip dulu dari sisi area yang terpisah tadi. Ingat pintu kecil yang dari depan. Nah, ini bisa diakses juga dari sebelah sini pakai pintu kaca aluminium. Ya, dia ada list-listnya kotak-kotak seperti ini, dan ini bahannya juga bukan aluminium yang tipis teman-teman ya. Ini bagus. Hah? Ada suara? Oh iya. Emang iya? Oh. Oh, aku belum cek sih. Ya bagus diingetin ya. Oke, kedap suara. Nah, itu dia, makanya beda sih pas aku pegang pertama kali. Oh, ini bagus, ini tebel, jadi bukan yang kaleng-kaleng ya. Oke, yuk masuk ke area sini. Nah, kamu ingat kan yang tadi aku bilang, nanti kita masuknya dari dalam aja ya. Itu ada pintu ya, ada double pintu, jadi pintu 1 sama pintu 2 untuk akses ART-nya seperti ini. Nah, di atasnya ini dia bikin ada celah-celah, ada outdoornya, kayak voidnya itu tinggi ya, sengaja nggak dipakein kanopi supaya tetap ada area-area basahnya. Tapi kalau misalnya kamu mau kanopiin lagi sih juga nggak masalah ya, tapi jangan di full tutup, nanti panas. Kalau mau pasang kanopi, kasih yang kiri kanannya ada jeda supaya tetap ada udara. Nah, pompa airnya ini juga udah kepasang. Paling kalau misalnya kamu tetap mau terbuka, kamu harus bikin box buat si pompa air biar nggak kena hujan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Kalau dari kitchen setnya sih standar seperti ini ya. Udah dikasih granitnya juga di bagian dinding. Nanti tinggal kamu custom atasnya ya, raknya mau seperti apa, di bawahnya seperti apa. Sinknya juga ini begini ya, udah dikasih buat kamu. Masih baru, masih bagus, warnanya juga senada, nggak norak. Nah, untuk dapurnya ini juga tergolong besar. Jadi kalau kamu yang suka masak berat ya, suka masak banyak, harusnya sih cocok. Nah, kalau yang di belakang ini udah langsung ke kamar tidur, kamar mandi ART. Ya, ceilingnya tuh tingginya nggak cuma dari bagian dalam, bagian depannya pun juga. Nah, di bagian belakangnya ini udah dikasih granit motif terrazzo. Kita cek ya. Oh, teksturnya juga yang kasar, sehingga kalau ini buat cuci baju segala macam pun gak bakal takut licin karena air udah disiapkan, stop kontak untuk mesin cuci juga udah ready, dan kamu gak perlu takut ketampiasan karena di atasnya ini kan udah ada daknya. Kalau menurut aku justru di bagian sini gak usah kamu kanopiin lagi, nanti malah pengap, cuci jemur malah lama banget keringnya ya. Jadi ini udah cukup oke. Dan teman-teman, ini kamar mandi mbaknya. Lihat dong, dikasih shower, dikasih klosetnya juga yang duduk ya, bukan yang jongkok, full dari atas sampai bawah penggunaan granitnya. Jadi ini bener-bener memanusiakan manusia sih. Aku baru nemu kayak finishing kamar mandi mbak dibikin seproper mungkin ya. Oke, kita lihat dari sisi yang master bedroom. Oke, ini rumahnya memang cocok untuk keluarga besar sih ya, kayak yang punya anak 2, anak 3, terus pengen punya master bedroom yang di bawah juga buat orang tua, mungkin ini cocok. Sebelum kita ke area sini, kita pamerin dulu dari master bedroomnya ya. Pintunya dia pakai yang tebel juga teman-teman ya, seperti yang di kamar mbak tadi. Ini juga pakai rose gold ini karena lampunya warm ya, jadi kelihatannya kayak silver, tapi ini pakai yang rose gold. Oke, aku tutup sedikit. Kedap juga ya. Nah, kalau untuk master bedroom di bawah, standar kasur ukuran super king size masih bisa muat. Positioningnya bisa di sebelah sini. Ya, di sini bisa letakin TV, masih ada space untuk jalan sedikit. Untuk wardrobe-nya taruh mana? Jangan taruh di sebelah sini. Ini kan pintu kaca jendela ya. Di sebelah sini buat kamu ada udara segala macam yang langsung connect ke void yang ada di tengah, yang bisa diakses juga dari depan tadi. Tapi nanti kita lagi nggak mau fokus ke sebelah sini, kita lagi positioning
master bedroomnya dulu. Nah, area wardrobe-nya jangan berani-berani taruh di sini ya. Itu namanya kamu tidak memanfaatkan Dena. Kasih lihat ada area walk-in closet-nya. Kamu custom ya wardrobe di sebelah sini juga masih oke. Di sini buat meja rias gitu ya, area-area kaca. Karena dia langsung direct ke kamar mandi dalamnya. Yang mewahnya kelewatan, teman-teman lihat deh, ini full dari atas sampai bawah granitnya kepasang, dan ini yang slab besar teman-teman ya. Terus yang di bawahnya ini tetap pakai yang teksturnya kasar, jadi no worries. Dan kamu lihat ini tuh ada saluran water heater kan, nantinya pun bakal dipasangin water heater. Jadi nanti kamu dapat 3 water heater itu sekitar 30 liter. Jadi nanti pas udah deal, udah serah terima, kamu terimanya pun udah include dengan water heaternya ya. Nah, dari penggunaan wastafelnya juga bukan dikasih yang kecil ini, yang model kotak, dikasih yang besar kayak di hotel-hotel, kacanya juga udah ready. Terus dikasih warnanya ini yang agak mentereng sedikit ya, berbeda dari granit yang dipakai di dinding, warnanya putih. Jadi nggak menambah kesan gelap gitulah ya di dalam kamar mandi. Sanitarinya kepasang lengkap, masih baru semua. Dan menurut aku ini cocok juga untuk kamu yang memang baru lahiran, nggak pengen ya naik turun segala macam repot banget, sakit ya kan, atau punya orang tua yang memang jalannya udah agak sulit kalau mau naik ke lantai atas. Ini master bedroomnya super proper sih. Oke, nah keluar dari master bedroom. Ini yang tadi kita lihat, tadi kan kita ngintip jendelanya dari sebelah situ ya. Nah, voidnya ini dia pakai pintu kaca sliding yang bisa dibuka dari sisi sebelah sini maupun sebelah sini. Ya ini nanti optional, kamu mau dicor aja, apa sih namanya? Diratain gitu nggak apa-apa, atau mau dijadiin dry garden juga nggak masalah. Itu voidnya kan kebuka tujuannya supaya ada hijau-hijau atau ada ya udara lah ya masuk kalau kamu lagi nongkrong siang hari, nggak perlu nyalain AC. Dan kalau diperhatiin ini kalau semuanya dibuka ya, sisi sini dibuka, sebelah situ dibuka, pintu atau jendela di depan dibuka, itu adem sih teman-teman. Untuk pegangan tangganya dari bawah sampai atas ini full ya. Terus pas aku cek sih ini udah hampir sampai ke lantai 2. Dia tuh masih enak pijakannya, nggak yang terlalu tinggi. Jadi untuk anak-anak, untuk orang tua ini cukup friendly. Dan dia tuh cukup lebar teman-teman, sehingga kalau kamu mau naikin furniture nggak perlu takut ya nanti nggak muat segala macam. Dan dia pakai slab yang besar, nggak ada potongan sama sekali. Jadi utuh ya, jadi sehingga lebih rapi. Nah, ternyata ceilingnya itu juga nggak cuma tinggi dari lantai 1, dari lantai 2-nya pun tetap kerasa tingginya. Dan apa ya, ini tuh dimaksimalkan setiap sudutnya sehingga kamu dapat layout yang maksimal, nggak buang lahan ya, nggak buang-buang space. Jadi bangunan tiap sudutnya itu berfungsi dengan baik. Bayangin di lantai 2-nya aja masih dapat landing area yang besar. Jadi kalau kamu sering suka nongkrong di lantai 2 tiap sebelum tidur, mau doa dulu, mau sholat bareng, di sini space-nya lega banget teman-teman. Dan kamu ingat void yang tadi ya, ini pun bisa diakses dari sebelah sini. Jadi kalau kita ngeliat ke bawah, kalau kamu nanti custom garden yang cakep ya, yang cantik-cantik, view-nya pun tetap cakep. Ya ini tujuannya lebih untuk ke sirkulasi udara sih, biar nggak pengap, pun nggak nyalain AC, sepoi-sepoi aja. Kok ini aku lihat ya, aku syuting jam 4 sore. Nah, di bagian belakang aku, ini master bedroomnya. Jadi kita lihat dulu master bedroomnya ya, biar nggak bolak-balik. Sebenarnya kurang lebih sama seperti yang di bawah tadi ya. Untuk dari ukurannya, dari material yang digunakan, terus dari positioning walk-in closetnya pun sama, dia di sebelah sini. Ceiling tingginya kan tadi aku udah sampaikan pun sama. Hanya berbeda sedikit saja dari penggunaan granit yang dipakai di kamar mandinya. Pemilihan warna dan tekstur granitnya berbeda seperti yang di bawah ya. Memang kalau ini nuansanya lebih ke black and white, ada brownnya sedikit. Yang di bawah tadi kan bener-bener lebih gelap ya, nggak ada putih-putihnya. Tapi dari penggunaan saniternya sebenarnya sama aja kok. Dan aku perhatiin setiap kamar mandinya pun itu dikasih
tekstur granit, bukan tekstur apa, motif dan warna granit yang berbeda. Tapi coba nanti kita make sure di tempat yang lainnya ya. Oke, kalau di atas itu dia totalnya ada 2 kamar tidur anak sama 1 master bedroom ya. Tapi yang berbeda atau mungkin nanti akan ada perdebatan di antara anak ya. Yang sebelah sini yang akan kita lihat dia tuh ada kamar mandi dalam. Yang di sana nggak ada kamar mandi dalam, tapi ada akses ke balkoni. Sabar, kita lihat pelan-pelan dari sebelah sini. Kamar tidur anaknya pun yang tadi aku bilang sebenarnya kalau kamu mau pakai kasur super king size aja masih bisa muat ya teman-teman ya. Nah, ngomongin tentang tandon, tandonnya tuh udah ready juga, stainless steel 1500 liter, udah ready buat kamu ya. Oke, ini kan kamar tidur yang ada kamar mandi dalamnya. Kita cek ya, apakah berbeda? Iya beda guys. Nih, warnanya beda kan, kalau tadi kan lebih ke warna yang gelap, yang ini warnanya putih semua. Tapi kalau untuk layoutnya sama aja sih, terus penggunaan saniternya juga sama aja ya. Terus kalau yang tadi kan warnanya ininya gelap, ininya warna putih. Ini dibalik, ininya putih, yang ini warnanya lebih gelap. Tapi penggunaan wastafelnya sama seperti yang master bedroom di lantai 2. Oke, nggak perlu terlalu lama di sebelah sini karena aku mau pamerin di kamar yang satunya. Nah teman-teman, kalau perhatiin juga list plafonnya dari atas sampai bawah itu persis ya, kotak-kotak, terus ada list plafonnya setiap kotak, cakep banget, titik lampunya juga banyak. Kalau rumah-rumah kayak gini memang main feelingnya tuh di lampu ya, jadi menambah kesan mewah, kesan nyaman di dalam rumah. Terus jendelanya juga banyak, di sebelah situ ada, bahkan ini sebelum kita mau masuk ke kamar tidur anak ada jendela juga bisa dibuka. Di sebelah situ ada pintu akses balkoni, tapi nanti dulu kita bakal kasih lihat kamar tidur anak yang di sebelah sini. Memang tidak ada kamar mandinya ya. Tapi kalau dari segi ukuran aku merasa lebih besar sedikit, tapi sebenarnya harusnya sama aja sih daripada yang di situ. Mungkin karena ada penambahan jendela kayak gini ya, menambah kesan leganya. Jendelanya ini juga bukan jendela mati, dari 1, 2, 3, 4 bisa dibuka semua. Terus ada langsung akses ke balkoni. Ini luas tanahnya kan dimensi 9x17 yang benar-benar dimaksimalkan, sehingga kamu nggak perlu ketakutan rugi dong, nggak mungkin, karena ini bangunannya full dan tinggi ya teman-teman. Kalau dari kamar yang tadi, kamar mandinya kemana? Ke sebelah sini, tinggal nyebrang aja, nggak jauh kok ya. Dan ternyata berbeda lagi guys, yang ini tone-nya lebih ke warna-warna coklat ya. Jadi ada 4 kamar mandi, 1, 2, 4 ya, bener ya, 4 kamar mandi, semuanya beda-beda. Tapi penggunaan materialnya sama aja sih, sorry, saniternya maksudnya ya. Oke, ya buat kamu tahu aja itu berbeda. Nah yang tadi aku bilang, akses balkoni itu bukan cuma bisa dari si kamar sebelah situ, tapi semua penghuni sini mau akses ke balkoni bisa tanpa harus lewat kamar yang tadi. Tinggal kita buka aja di sebelah sini. Agak licin ya, sorry, baru selesai hujan. Ukurannya full dari sana sampai sebelah sini. Pun mau jadiin tempat nongkrong yang ada kursi-kursi kecil pun masih oke ya. Ini lokasinya di tengah-tengahnya, mau ke kiri ke kanan deket, ke area Mulyasari deket, area Kenjeran deket, ITS, Galaxy Mall, UNER juga masih dekat. Jadi kalau kamu cari yang bangunannya seperti ini, luas tanahnya segini, kayaknya cuman ini aja deh. Kamu puter-puter ke area sini pun gak ada yang menandingi. Bukan gak ada menandingi lagi, emang gak ada barangnya, cuman ini aja. Untuk informasi lebih lanjut Jajah Survei, jangan suka langsung hubungi aku di nomor di bawah ini. Mampir juga ke sosial media aku karena uploadnya setiap hari di sebelah sini. Aku langsung tunggu janjian surveinya, dan jangan lupa tulis opini kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!